Halo, pada kali ini saya akan membuat satu video bagaimana bisa mengkombinasikan tiga hal: bisnis tanpa utang, usaha rumahan, usaha cemilan kekinian, dan optimasi YouTube. Simak terus. Usaha cemilan, ya, usaha cemilan yang laris, teman-teman mungkin sudah buat, sudah jualan pakai gerobak, ya tentu itu adalah satu modal yang besar. Nah, saya punya satu ide teman-teman, bagaimana teman-teman bisa meningkatkan penjualan dengan tiga metode yang saya paparkan di dalam video ini. Yang pertama, apabila teman-teman di usaha rumahan, ya, modal kecil, ya, karena kita produksinya di rumah, ya. Nah, kita mau jualannya online atau offline. Nah, kalau offline kita kan jualannya pakai angkringan atau pakai along-along, atau teman-teman jual di tempat, di stand gitu, di taman atau di mana gitu, ya. Contoh usaha adalah usaha kentang goreng, kita bilang. Nah, seorang kentang goreng itu, kita membuat kentang goreng itu satu, kalau bisa kita kan seorang penjualnya adalah kita mau menguploadnya, mau membuat videonya, mau membagikan resep, share. Ya tentu ini tidak semua orang yang mau share resep-resepnya, tetapi bagaimana ini akan nantinya meningkatkan penjualan kita. Itu yang pertama, teman-teman share. Oke. Yang kedua, dua hal usaha tanpa utang, ya. Begini, karena banyak usaha yang kecil, saya juga usaha kecil rumahan, ya. Tetapi bagaimana kita berpikir usaha yang tidak pakai utang, nah, usaha ini tanpa utang. Jadi hal ini yang kita harus pikirkan. Menurut saya, metode untuk bagaimana kita membuat usaha kita ini tidak tergantung dengan utang. Oke, itu yang pertama tadi, teman-teman punya resep gitu, ya. Yang kedua, teman-teman mau menyediakan waktu untuk mengupload video, ya, aktivitas dagangan kita ketika kita jualan, ketika melayani orang, ketika kita mengadonnya, meresepnya. Nah, nanti saya ceritakan bagaimana untuk bisa teman-teman bisa membuat sedetail mungkin di usaha teman-teman sekarang. Nah, yang ketiga adalah setelah teman-teman upload, setelah teman-teman buat videonya, teman-teman upload di YouTube. Nah, saya akan terangkan sedikit tentang bagaimana cara untuk di YouTube. Teman-teman sudah mengerti mungkin. Nah, saya tidak tahu teman-teman usahanya apa. Nah, seperti saya contoh tadi, itu contoh, ya, seperti contoh kentang goreng. Nah, saya akan contohkan bagaimana mengoptimasinya di YouTube. Mari kita ke YouTube. Oke, contoh usaha yang teman-teman punyai adalah kentang goreng. Nah, ketika diketikkan kentang goreng, di sini kan kentang goreng KFC, ya, kentang goreng tepung maizena. Nah, ini masukkan jadi kata kunci. Nah, teman-teman, untuk kata kuncinya, ya, ini sebagai kata kunci bisa jadi judul, deskripsi, nanti kita kombinasikan dan di tag, ya. Ini teman-teman kalau sebagai ide yang teman-teman menjual kentang goreng, ya. Jadi sini ada kentang goreng tepung maizena, kentang goreng ala KFC, kentang goreng KFC. Jadi ini kalau bisa teman-teman tulis, ya, ditulis kentang goreng tepung maizena. Nah, setelah itu teman-teman upload dari sini, ya. Dari sini upload, masuk di upload. Nah, baru kita masuk ke Chrome sini, ya, YouTube studio.youtube.com, lanjut ke aplikasi. Nah, contoh ini kentang goreng, ya, teman-teman. Jadi di pencarian tadi kita bisa masukkan judulnya tadi, ya, kentang goreng KFC, ya, kentang goreng KFC. Nah, di sini optimasi YouTube-nya kita berikan di deskripsi ini, kita ulangi, ya. Tetapi di sini kita tambahi katanya ini
Ini kentang goreng KFC. Oke. Jadi di judul kedua tadi, nah, contohnya ini kentang goreng KFC angkringan. Contoh ya. Ya. Jadi judulnya kedua kentang goreng tepung maizena memakai kentang goreng tepung Jadi ini teman-teman bisa ditaruh di sini ya. Nah, ini sebagai contoh aja untuk teman-teman untuk bisa mendapatkan inspirasi bagaimana untuk bisa melariskan jualan teman-teman dari mulai resep, dan teman-teman bisa mulai membuat satu kegiatan syuting video. Nah, di sini teman-teman bisa tuliskan di sini lokasi. Contoh ya, lokasi saya merah depan sekolah. Nurul Amalia. Nah, ini sebagai contoh. Itu inspirasi sedikit untuk teman-teman yang penjual kentang goreng yang di angkringan ya, yang jualannya di pinggir jalan maupun depan sekolah atau di taman. Dari resep teman-teman sudah bisa bagikan tips. Karena kenapa? Resep sudah banyak orang yang mengetahuinya, hanya orang searching di YouTube saja sudah bisa. Jadi teman-teman bagikan, karena banyak orang juga belajar dari YouTube untuk bagaimana membuat resep kentang goreng kripsi tadi. Jadi teman-teman bagikan aktivitas teman-teman. Yang kedua, buat jadi konten. Teman-teman belajar dari YouTube, kembalikan lagi untuk orang banyak. Apalagi teman-teman seorang praktisi yang menjual kentang goreng ini di pinggir jalan, it's okay, banyak kok. Ini jadi satu aset kedepannya untuk teman-teman sekalian. Nah, yang ketiga, optimasi di YouTube. Apabila teman-teman masih bingung bagaimana optimasinya di YouTube, secara step-step, secara pelan-pelan saya akan pandu teman-teman. Kita sama-sama belajar. Ya, mungkin ini bisa saya sampaikan sedikit banyaknya. Terima kasih sudah nyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.